Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Belajar Coding Otodidak. Bagi teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram, silahkan gabung. Link grup ada di deskripsi video. Di sana kita bisa sharing tentang permasalahan-permasalahan yang teman-teman hadapi saat mengikuti tutorial yang ada di channel Belajar Coding Otodidak. Pada video-video sebelumnya kita telah membuat CRUD ya. Jadi sebelum kita membuat CRUD itu pertama kita install CodeIgniter, kemudian kita setting CodeIgniter. Selanjutnya kita membuat CRUD diantaranya input data, tampil data, ubah data, dan hapus data. Nah, pada video kali ini CodeIgniter 3 seri 10 kita akan bikin register ya, atau registrasi. Oke teman-teman, untuk tidak membuang waktu kita langsung saja memulai proses pembuatan registrasi. Silahkan teman-teman buka editor teman-teman. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kemudian buka folder projectnya. Nah kebetulan exam saya tuh saya install di drive D. Kemudian buka exam htdoc file project ya. Di sini saya file project saya namakan CodeIgniter 3. Silahkan buka project. Buka folder application, folder view. Nah, di dalam folder view ini kita akan buat folder baru ya. Silakan teman-teman klik kanan new folder, kemudian kita bikin folder register. Nah, di dalam folder register ini kita bikin file baru yaitu index.php. Untuk template codingan template register dan login, teman-teman buka Chrome, kita akan ambil dari codepen.io ya. Jadi nanti linknya ada di deskripsi video. Silakan teman-teman buka di deskripsi video, copy linknya, teman-teman buka di Chrome. Nah, yang pertama, jadi nanti template-nya tuh seperti ini ya, yang di bawah ini ya. Nah, yang pertama teman-teman copy CSS-nya ini. Teman-teman blok, kemudian Ctrl C, buka index, teman-teman ketik style, kemudian paste di dalamnya. Selanjutnya, kita balik lagi ke Chrome, kita ambil HTML-nya. Silahkan teman-teman blok, kemudian copy, buka lagi codingan. Nah, di paling bawah kita enter 2 kali, kemudian paste. Selanjutnya save. Sekarang kita buatkan controllernya. Yang ini saya close dulu. Kita buka controller, kemudian kita akan bikin controller register ya. Jadi yang mahasiswa ini kita copy aja. Kemudian kita rename, kita ganti nama dengan register. Kemudian enter. Nah, selanjutnya yang metode tambah sampai ke paling bawah ini kita hapus ya. Ini kita hapus, kemudian ini juga dihapus. Jadi kita sisain hanya metode index ya. Kemudian nama mahasiswanya ini kita ganti dengan register. Jadi sama dengan nama filenya ya. Modelnya kita ganti dengan model register. Kemudian di sini juga, yang ini kita komen aja dulu ya. Jadi yang ini juga kita komen biar tidak error. Save, kita coba aplikasinya. Di URL mahasiswa ini coba kita ganti dengan register. Kita lihat hasilnya. Register. Oh, ada error.
Oh iya, ini di controllernya masih ada yang belum kita rubah. Kita kembali ke codingan. Nah, yang pertama, yang yang navbar ini kita hapus. Kemudian yang mahasiswa ini kita ganti dengan register, folder register ya. Save. Kita balik lagi ke aplikasi, kita refresh. Nah, jadi seperti ini tampilannya, Mas. Tapi ini masih form login, kita akan rubah menjadi form register. Nah, untuk form register nanti kita bikin misalkan ya nama, email, username, dan password ya. Jadi kita rubah ini sesuai dengan kebutuhan register. Nah, teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Jadi kalau di sini nanti saya akan bikin contoh, misalkan cuma nama, email, username, dan password. Nah, sekarang kita kembali lagi ke codingan, kita akan rubah item-itemnya. Kita buka indeks. Yang pertama kita akan buatkan di sini ya. Jadi yang ini line 106 ya sampai 108 ini kita copy aja. Kita copy, kemudian paste di bawah. Nah, yang kemudian yang name ini kita ganti dengan placeholdernya kita ganti dengan nama, kemudian kita buatkan name, nama. Selanjutnya yang kedua ini kita placeholdernya kita ganti dengan email ya. Email. Kemudian kita paste satu lagi. Kita ganti dengan username. Username. Oh ya, yang email ini kita ganti, yang type-nya ini kita ganti dengan email ya. Type-nya kita ganti dengan email. Kemudian kita tambahkan name di paling akhir. Name-nya adalah email. Begitu juga dengan username. Username kita tambahkan name. Name-nya username ya. Kemudian sini juga udah ada password. Save. Oh iya, yang password ini juga kita buatkan name-nya ya. Name, password. Kemudian login now ini kita ganti dengan tombol register ya. Register. Nah, kita save, kita ke aplikasi, coba kita lihat, refresh. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi saat registrasi ada nama, email, password, username dan password. Sorry, ini 77. Ini kita akan periksa lagi. Kemudian yang login via ini akan kita hapus saja ya. Sekarang kita kembali lagi ke codingan. Yang pertama login via sosmed ini kita. Nah, jadi kalau teman-teman mau hapus silakan, kalau mau komen juga silakan, mungkin nanti ke depan ini mau dipakai. Selanjutnya yang tadi 77 itu ini kita periksa di sini. Ini kita save dulu, balik lagi ke aplikasi. Oh, jadi ini ternyata cache yang ada di Chrome saya ya. Jadi ini kalau misal dihapus sudah normal ya. Yang password juga. Nah, jadi sebenarnya udah normal, oke. Nah, jadi nanti form registrasinya seperti ini ya. Oh ya, tapi ini kita refresh dulu karena di sini login via masih ada. Di refresh. Nah, ini udah hilang. Jadi ini sebenarnya nggak masalah ya. Ini cache yang ada di Chrome saya. Nah, jadi tampilan registernya seperti ini ya. Atau misalkan teman-teman punya form register lain ya, form register dan form login lain template-nya. Nah, silakan teman-teman bisa gunakan. Jadi itu nggak masalah ya. Yang penting kita gimana cara kita registernya yang perlu teman-teman pelajari. Kita kembali lagi ke codingan. Selanjutnya kita akan buat actionnya ya. Jadi di sini action.
base URL. Jadi buat PHP sama dengan base URL. Base URL. Kemudian nama controllernya mahasiswa. Huruf awalnya aja yang huruf besar ya. Mahasiswa slash proses register. Selanjutnya metode post. Oh ya teman-teman, yang di button ini kita tambah type-nya ya. Type submit. Nah, jadi seperti ini kita buat form registernya. Selanjutnya file index ini kita save. Kita akan bikin metode proses register ini di controller mahasiswa. Sekarang, bukan di controller mahasiswa tapi di ini bukan mahasiswa ya, ini harusnya register karena controller register ya. Register. Nah, sekarang kita bikin metode proses registernya di controller registernya. Silakan teman-teman buka controller register. Yang pertama load model register ini kita uncomment. Nah, kemudian yang 2 baris ini kita hapus aja ya, karena ini kita tidak pakai. Selanjutnya kita akan bikin, ini yang dollar data ini dua-duanya dihapus aja. Selanjutnya kita akan bikin metode baru. Ini yang mahasiswa controller ini kita close aja. Kita bikin metode baru di sini. Public function. Jadi sesuai dengan yang di indeks tadi ya, proses register. Nah, jadi namanya harus sesuai dengan yang kita buat tadi di indeks. Setelah itu buka kurawal, tutup kurawal, enter. Selanjutnya ketik $this, ini dollar ya, $this min lebih besar register model ya, tapi register model itu kan kita belum bikin ya, tapi kita ketik aja dulu register underscore model min lebih besar. Nah, kemudian nama metode yang akan nanti kita bikin di model juga ya, jadi ini kita belum bikin, kita namakan aja proses register juga aja, nggak apa-apa. Proses register. Terbuka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, kemudian tadi kan di index.php itu kan kita kirim dengan metode post, makanya di sini kita ambil dengan $_post. Selanjutnya di baris berikut kita akan buat header locationnya. Jadi pada saat selesai proses register dia akan kembali ke membuka halaman login. Jadi di sini kita buat header buka kurung tutup kurung petik 1 location. Jadi location ini L-nya huruf besar, location spasi titik 2. Nah, setelah petik titik base URL kemudian titik petik slash login. Nah, tapi login ini kita belum bikin. Kemudian titik koma. Save. Nah, sekarang kita sudah selesai bikin proses registernya di controller. Selanjutnya kita akan buat register model ya. Nah, untuk gampangnya kita bikin register model. Silakan teman-teman buka folder model. Nah, kita copy aja nih yang mahasiswa model biar nanti nggak banyak ketiknya. Kita copy, kemudian kita ganti namanya dengan register model. Jadi yang mahasiswa ini kita ganti dengan register
Kemudian yang di kelasnya juga ini, nama kelasnya ini kita ganti dengan register model. Register model. Nah, selanjutnya yang insert sama ini kita hapus aja. Jadi kita ambil satu metode aja, nanti tinggal kita edit. Yang lainnya kita hapus. Nah, yang pertama kita ganti nama metodenya sesuai dengan, oh ya, yang ini saya close dulu. Nah, nama metodenya ini kita ganti dengan sesuai dengan nama metode yang tadi kita bikin di controller yang ini ya teman-teman ya. Jadi ini kita copy aja. Nah, kita ganti di sini. Nah, kemudian karena tadi kan kita kirim dengan metode post, di sini kita bikin satu variabel dulu. Kita namakan aja $data. Jadi variabel data ya. Selanjutnya di sini kita akan ambil semua data yang dikirim dari indeks. Kan tadi dikirim dengan metode post ya. Jadi kita ambil juga dengan metode post. Di sini misalkan kita bikin $nama. Tadi yang pertama kan nama ya. Sama dengan $data buka kurung siku petik nama. Nah, ini kita copy aja. Oh ya, diakhiri dengan titik koma, ini kita copy. Biar cepat aja kita ketik ya. Nama ini kita ganti dengan email. Kemudian paste lagi di bawah, yang berikutnya username. Dan yang terakhir adalah password. Jadi seperti itu ya, kita ngambil data yang dikirim dari form input tadi di index.php. Selanjutnya untuk password ini kita akan encrypt menggunakan MD5. Jadi yang $data password ini kita taruh di dalam kurung, kemudian di depannya MD5. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pada saat kita input data, sebelum kita input data, kita sudah encrypt menggunakan MD5, baru data encryptnya disimpan ke database. Jadi nanti pada saat kita buka database, datanya adalah password yang sudah terencrypt ya. Kemudian kita akan coba apakah password ini terencrypt atau tidak. Selanjutnya di sini kita enter, kita bikin baris baru, kita ketik echo $password titik koma die buka kurung tutup kurung titik koma, kemudian save. Yang baris ini kita komen, save lagi, kita ke aplikasi, kita coba ya. Sekarang ini kita refresh. Nah, kemudian misalkan password saya ketik ya 12345, kemudian klik tombol register. Nah, jadi tadi yang kita ketik 12345, nah 12345 itu sudah di encrypt. Jadi seperti ini angkanya, karakternya ya. Sekarang kita kembali lagi ke codingan, ini kembali dulu ya. Kita kembali ke codingan. Nah, ini kita uncomment lagi, kemudian echo die ini kita hapus. Nah, bagian ini kita rubah ya. Kita rubah, kita buat insert into users. Nah, ini nama tabelnya, tabel user ya. Jadi tabel user ini kita belum bikin database. Insert into users, values, buka kurung, tutup kurung. Nah, di dalamnya sini kita akan bikin field-field yang ada di database ya. Yang pertama ID itu kita bikin aja petik-petik. Jadi ID kita nggak usah isi variabel apa-apa, karena nanti auto increment itu dia akan otomatis mengisi angka-angka secara berurutan ya. Kemudian koma, field keduanya itu adalah field nama yang nanti value-nya adalah $nama. Selanjutnya koma, field berikutnya itu field email, value-nya adalah $email, koma. Selanjutnya field username.
value-nya adalah dollar username, dan yang terakhir adalah field password. Value-nya adalah dollar password. Nah, jadi seperti ini kita buat apa namanya query untuk simpan data. Selanjutnya kita save. Kita akan buatkan tabel user di database. Sekarang kita buka Chrome, kemudian buka tab baru ya. Yang ini kita apa namanya buka database di sini aja ya. Localhost, kemudian php my admin. Nah, databasenya itu CI3. Databasenya sesuai database yang teman-teman bikin ya. Karena saya di sini nama databasenya CI3. Nah, kemudian new, kita akan bikin tabel baru yaitu tabel users. Kemudian yang pertama itu adalah kolom ID, yang kedua adalah kolom nama, yang ketiga adalah kolom email, yang empat adalah kolom users, username ya, username, dan kita tambah satu kolom lagi, yaitu kolom password. Nah, untuk ID integer, name-nya juga name-nya varchar, email varchar, username varchar, password juga varchar. Nah, semuanya saya kasih lengthnya 225 ya, 255 ya. Ini sama semua 255. Kemudian yang untuk ID-nya ini saya jadikan auto increment karena tadi kan kita nggak isi value-nya ya. Jadi auto increment ini dia akan terisi secara otomatis angka-angka unik ya. Jadi mulai 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi tidak bisa angka double di situ ya, angka yang sama. Kemudian save. Selanjutnya kita akan coba input data. Sekarang kita buka registernya, form registernya. Oh ya teman-teman perhatikan ya, di title-nya ini ada error ya. Jadi kita buka dulu codingan, buka index. Oh ya, jadi sebenarnya di sini di controllernya ini kita harus tambah di sini di method index ini dollar data, buka kurung siku petik, title, kemudian spasi sama dengan petik-petik, register, diakhiri titik koma. Nah, kemudian di header ini kita bikin koma, dollar data, save. Kita ke aplikasi, coba kita refresh. Oh, belum berubah ya titlenya. Kita coba ke codingan lagi. Oh ya, ini saya salah ketik ya. Harusnya titlenya tuh penulisannya title ya. Title. Kemudian save. Kita ke aplikasi lagi. Refresh. Nah, jadi di sini titlenya sudah berubah ya. Jadi register. Sekarang kita akan coba registrasi apakah data tersimpan di database atau tidak. Tapi ingat ya, pada saat register itu nanti dia langsung ke halaman login, tapi halaman login itu kita belum bikin. Tapi itu kita abaikan dulu. Sekarang kita coba register dulu. Misalkan namanya Omai, emailnya sembarang aja, kemudian username-nya misalkan saya pakai nama aja ya, sama dengan nama, kemudian misalkan password 12345, klik tombol register. Nah, dia langsung mengarah ke proses register. Oh sebentar, coba kita lihat di database apakah tersimpan atau tidak. Nah, tersimpan ya teman-teman ya. Jadi nama Omai, ID 1 nama Omai, emailnya, username-nya, password yang sudah di encrypt. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat register ya. Jadi maksudnya saat kita register data sudah tersimpan di database. Cuman teman-teman perhatikan ya, di aplikasi ini masih error. Harusnya di sini kan dia langsung header location-nya kan ke login tadi kita bikin ya. Sekarang coba kita periksa codingan.
Coba kita periksa. Nah ini sebenarnya returnnya nggak perlu ya, karena tidak harus mengembalikan data ke controller, jadi ini nggak perlu. Kemudian kita buka register. Ini pertama login ini nggak usah pakai slash. Kemudian location ini nggak pakai spasi ya. Nah kita save, kita lihat apakah dia lanjut ke URL-nya ke login atau tidak. Sekarang kita refresh aja, kita continue. Nah dia seperti ini ya. Tapi karena login ini kita belum bikin, makanya di sini 404 page not found, karena kontrol login belum bikin. Oke teman-teman, sekarang kita telah berhasil membuat proses register. Kita akhiri dulu video ini. Pada video selanjutnya kita akan bikin proses login. Kita bikin template login dan proses loginnya. Oke teman-teman, saya akhiri dulu video tutorial kali ini. Kita jumpa lagi pada video tutorial berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.